Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Bustanut Taqwa yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh upaya dan usaha panjenengan semua tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya pengganti malam hari ini mengawali pengajian kita antara maghrib sampai isya dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini adalah dalil yang tidak terbantahkan bahwa di antara salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau mengalami peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Setiap bulan Rajab insyaallah pada umumnya masyarakat kita diingatkan kembali, diajak mengenang kembali tentang peristiwa besar yang luar biasa yang oleh Allah diawali dengan kalimat subhanalladzi, subhana, Maha suci Allah. Peristiwa yang sangat luar biasa ini tentu saja sangat penting dan mengandung berbagai macam nilai, yang pada kesempatan ini nilai-nilai itu akan saya sampaikan beberapa insyaallah, yang mungkin jarang sekali saya menyampaikan ini, kecuali di masjid ini satu kehormatan saya pertama kali menyampaikan materi ini mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj itu.
itu kita akan kaji, kita akan tinjau dari dua aspek, dua segi. Yang pertama aspek politis, yang kedua aspek spiritual. Saya sengaja menambahkan aspek politis ini karena justru inilah yang minim disampaikan di para jamaah. Umumnya kajian-kajian ataupun khutbah-khutbah Jumat itu mengkaji Isra Mi'raj, mengenang peristiwa Isra Mi'raj itu dari aspek spiritual saja. Nah, yang luar biasa pada aspek politis ini, saya tadi coba-coba aja. Saya coba-coba. Kan sekarang itu ada teknologi AI, saya bilang apa bahasanya? Aku lek mau coba kelira-keliru aja lah. Pokoknya tulisannya ki A dan I. Nah, terus bahasa Inggris no angel. Aku ki biyen seneng bahasa Inggris. Soalnya gurune ayu. Pas SMP no. Sampai senengnya saya bahasa Inggris itu sampai di SMP itu saya bisa lulus dengan nilai terbaik saat SMP. Bahasa Inggris. Tapi sekarang kok rodok malas bahasa Inggris. Mau coba AI. Oh. Ya kan? Oleh mang bojoku tak seneni iki mau cari AI ki apa to wong-wong AI. Di HP kita semua sudah ada. Ketika saya ketik begini, apa aspek politis dari peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya luar biasa. Ini saya tuliskan. Saya penggal beberapa kalimat. Si mesin itu menjawab begini, saya tidak tahu mesin itu buatan siapa. Yang jelas bukan orang pojok, bukan orang Garum, ya. Jawabannya seperti ini. Aspek politis Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj itu yang terjadi di Baitul Maqdis menunjukkan bahwa wilayah Baitul Maqdis adalah kekuasaan Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik dan penguasa Baitul Maqdis. Yang ketiga, umat Islam harus bangkit untuk merebut kembali wilayah Baitul Maqdis dari Zionis Israel. Sing nguruk ini sinten? Umat Islam harus kembali menjadi pemimpin dunia. Ini mesin yang bicara. Lek iki buatannya orang kafir, saya juga tidak tahu siapa yang memasukkan seperti ini. Kayak sing nomor telu dikongkon merebut kembali loh. Artinya kita setiap mengenang Isra Mi'raj pasti ingat Palestina Baitul Maqdis itu. Dan sekarang masih dalam cengkeraman penjajahan penindasan Zionis Israel. Bila karo mesin mau dikongkon ngerebut, tidak salah ini. Jadi kan sudah sering saya ulang-ulang, Israel itu tidak hanya butuh didoakan, tidak hanya butuh makanan dan obat-obatan, tetapi butuh solusi nyata, kekuatan bersenjata untuk melepaskan penindasan Israel. Paham insya Allah ini? Insya Allah paham. Tapi bagaimana mewujudkan ini? Saya dengar Prabowo katanya membebaskan Palestina. Saya dengar. Allah alam, biar jadi khalifah Prabowo itu nanti. Kalau iya benar. Sekarang itu penindasan jelas di depan mata kita. Sing mati yang jadi syahid itu sudah lebih dari 50.000 orang. Apa yang bisa diperbuat oleh dunia Islam? Maka dengan ini tampak sekali para bapak ibu, siapa Amerika Serikat itu? Iya kan? Siapa Israel itu? Dan siapa negara-negara besar yang lain? Dan penjenengan juga jelas tahu siapa PBB itu. Kalau ada kekacauan seperti ini, penindasan seperti ini, apa yang mereka lakukan? Halo? Apa yang mereka lakukan? Jadi umat Islam ini tidak boleh menyandarkan kekuatan kepada orang-orang kafir seperti Amerika ini. Jelas-jelas mereka telah membantu Israel. Ngono ki aja digawe kanca gitu loh. Tak kandhano mesin AI nanti ya. Sama AI ini suruh merebut kita nih. Ini peristiwa Isra Mi'raj.
Tapi sebelum saya membaca di mesin tadi, sebenarnya saya juga sudah membaca tulisan dari seorang Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Ahji dari Kuwait. Dalam bukunya yang berjudul judulnya Qiraah Siyasah li Sirah Nabawiyah. Ini lebih dulu daripada AI ya. Beliau mengatakan ada 3 dimensi politik dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqsa menjadi pertanda bahwa Islam dan umat Islam yang dipimpin oleh beliau bakal memegang tampuk kepemimpinan dunia. Karena akidahnya, syariahnya itu sesuai dengan fitrah manusia. Dengan peristiwa Rasul minum segelas air susu itu. Ketika itu Jibril mengatakan, benar Muhammad, engkau berada di atas fitrah. Maka seluruh syariat beliau, akidah, syariat dan akhlak yang diajarkan beliau dalam Al-Quran maupun hadis-hadis itu sesuai dengan fitrah manusia. Dan itu kita wajib bangga, kita wajib yakini dan perjuangkan. Jangan lagi mengambil nilai-nilai di luar Islam, apapun bentuknya, termasuk perundang-undangan. Kalau kita ini orang Islam mengaku pengikut Rasulullah SAW, harus bangga dan berani untuk memperjuangkan syariat Islam dalam semua aspeknya. Bukan hanya masalah makan dan minum, bukan hanya masalah pakaian saja, bukan hanya masalah sholat, tetapi masalah ekonomi, politik, pemerintahan harus disesuaikan dengan kehendak beliau Rasulullah SAW. Baru kita mencintai Rasulullah. Karena seluruh aturan itu kalau kita bisa kelompokkan menjadi tiga Bapak Ibu. Islam itu cakupannya 3 itu. 1, mengatur hubungan manusia dengan Allah yang kita kenal dengan ibadah. Yang kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang kita kenal dengan akhlak, meliputi tata cara berpakaian, makan, minum. Itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia yang kita kenal dengan muamalah, uqubat dan lain sebagainya. Maka di situ ada hukum, politik, ekonomi, semua tercakup dalam kitab suci Al-Qur'an ini, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu ada. Maka jangan sekali-kali para bapak, para ibu mencintai aturannya di luar Islam dan memperjuangkan aturan di luar Islam. Ini jelas tidak dibenarkan. Kita sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Islam sudah sempurna, termasuk semua aspek ajarannya ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Ada hadis Nabi yang menjelaskan. Tidak perlu lagi orang Islam itu menoleh ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur untuk mengambil ajaran selain dari Islam. Nah, ini Isra Mi'raj. Ngaku cinta umat Rasulullah SAW, memohon syafaatnya diberikan. Maka kita harus membela sekarang ini apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kitabnya dan as-sunnahnya. Karena peninggalan Nabi kan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, jaminannya apa? Lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selamanya. Apa? Pegang Al-Quran, pegang hadis Nabi. Ini tidak perlu lagi kita tolak-tolak. Oh, ngeri Pak, ngeri betul. Berita terakhir coba jangan lihat, ramai tentang pagar laut, betul? Laut itu dicolok ning gone dhewe iki, Pak. Dicolong, kayak saiki. Siapa sing duwe laut itu? Yang menurut satu versi itu Aguan siapa? Cina itu ya. Nggak terima kok nyolong sandal. Segoro dipageri, Pak. 30 km enek sing ngaku sing duwe sapa coba. Sekarang yang lebih aneh lagi, jenengan tahu, angkatan laut itu rebutan membongkar pagar itu. Bukan rebutan mencari siapa pencurinya. Lelek bongkar pagar lek wong pojok iso. Betul? Gemes awak. Kok sing dibongkar pageri? Golek ana sing gawe pageri ku sapa? Hukumen gitu loh.
Kok tentara angkatan laut sebegitu perkasanya, punya kapal laut, punya tank amfibi, punya pasukan katak, mau terima bongkar pagar. Halo, hei, semangat menupah Indonesia, segera dicolong. Itu kalau ndak hukum Allah yang mengatur nggak beres, masih digoleki marah pagar nanti singkrihne kok pringe gone garum. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Tentu tambahan kejenuhan saya. Gedek-gedek Pak kita lihat. Masya Allah. Jelas-jelas anak sing gawe pager malah pagernya sing dirusak. Kan gampang Pak kalau terima ngerobone pager. Gampang ora usah angkatan laut. Pembuding guyu siap kata nulungi jebuk pringe. Banseres. Allahu Akbar. Rahimakumullah. Itu makna yang pertama bahwa profesor ini mengatakan Al-Aqsa itu menjadi wilayah Islam. Yang kedua, Rasulullah waktu itu tampil sebagai imam sholat. Betul ya, jangan masih ingat itu. Tampil sebagai imam sholat yang makmumnya para nabi. Hal ini menggambarkan bahwa Rasulullah dan umatnya nanti itu memang menjadi pemimpin. Terjadi pergeseran. Sebelum Isra Mi'raj itu pemimpin dunia adalah Bani Israel. Setelah Isra Mi'raj itu bergeser kepada Rasulullah dan umatnya, pemimpin dunia. Dan yang ketiga, kata beliau, profesor ini mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis menunjukkan bahwa Al-Quds itu akan menjadi wilayah kekuasaan daulah Islam. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Di zaman Umar bin Khattab sudah terjadi. Direbut kembali, kemudian perang salib dan sebagainya itu. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis. Sejarah yang luar biasa. Sekarang dikuasai siapa? Zionis Israel. Berarti ini sebenarnya sedang dibuka pendaftaran umat Islam, termasuk dari pojok dan garum, untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kalau sudah bebas, maka berakhirlah zaman ini, insya Allah seperti itu. Maka supaya zamannya tidak berakhir, jangan direbut-rebut Pak. Jangan dibalik-balik begitu ya. Ini kehinaan kita di depan orang-orang kafir. Sudah cukup aspek politis, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Artinya ketika jenengan setiap tahun mengenang peristiwa Isra Mi'raj, ingat itu. Ingat Baitul Maqdis, ingat Al-Quds, tempat mulia umat Islam yang dikuasai oleh orang kafir. Sampai sekarang, jangan merasa kita ini tenang dan merdeka. Kenyataannya, bumi masjid yang kita sucikan, yang kita muliakan di antara 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu masih dalam cengkeraman penjajah. Dan di umat Islam yang lain, mana Saudi Arabia, mana Irak, mana Yaman, mana Turki dan sebagainya, ditunggu sampai sekarang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang yang kedua saya akan sampaikan bicara aspek apa tadi? Spiritual. Ini saya sudah sering menyampaikan kalau ini, yang aspek spiritual itu, yaitu yang saya maksud adalah oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj yang sangat terkenal, yaitu ibadah salat. Saya coba tampilkan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, mudah-mudahan menjadi pengingat dan penyegar Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang kedudukan sholat. Kedudukan sholat. Insya Allah sudah paham, tapi ada beberapa hal yang sengaja saya ungkit di sini. Yang pertama, yang terkenal adalah sholat itu merupakan
tiang agama. Tiang agama. Dulu saya menghafalkan hadisnya as-salatu apa? Imaduddin. Terus Pak Mudin apa? Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Itu saya hafalkan mulai saya SMP, Pak. Itu di guru agama tenan. Saya tidak tahu kenapa harus saya hafalkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis yang berbicara tentang tiang agama, tetapi dengan menggunakan riwayat yang berbeda. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Wa umuduhu as-salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Lagi kira-kira dapat apal gitu ya. Ra'sul amri al-Islam. Kata Rasul, pokok urusan yang paling penting atau pokok urusan itu hanya bisa diselesaikan dengan al-Islam. Al-Islam semua. Ajaran al-Islam. Yang kedua, wa umudu as-shalah. Tiangnya Islam itu as-shalah. Dalam tafsir saya baca, tiang itu ibarat ada tenda, kemudian ada di dalamnya itu ada tongkat-tongkatnya. Kalau tongkat itu diambil, tendanya akan ambruk. Artinya kalau sholat itu rusak, sholat itu tidak diperhatikan, Islam akan ambruk. Namun kiai saya pernah mengatakan, kalau seseorang itu tidak melaksanakan sholat, maka dalam diri orang itu Islamnya ambruk. Dalam diri orang itu. Kalau seluruh umat ini tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, ya ambruk betul Islam. Wa umudu as-shalah, tiangnya agama ini adalah as-shalah. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya Islam itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad perang dalam rangka menegakkan agama Allah. Puncak. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, salat tiang agama. Hadisnya tadi. Yang kedua, kita mengenal sholat ini adalah amal yang pertama kali dihisab. Betul kan? Sudah terkenal ini. Sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Rawahu at-Tabrani. Artinya yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka baguslah yang lainnya. Jika sholatnya rusak, rusaklah yang lainnya. Ini para jamaah diingatkan kembali, barometer kunci untuk menghidupkan seluruh amal-amal soleh yang lain adalah sholat. Jadi kunci utama itu menjaga sholat, mempelajari sholat, meningkatkan sholat. Nanti amal-amal yang lain akan ikut menjadi baik. Tapi ya terbalik-balik juga di masyarakat kadang. Orang sholat tapi wonge ya ketok api-api ae, ya rukun. Itu kacamata manusia, yang disampaikan ini kacamata Allah, kacamata Rasulullah. Kalau sholatnya dijaga dengan baik, insya Allah orang itu akan amal yang lain baik. Kan ada kata-kata begini, kalau kewajiban dari Allah saja tidak kamu jaga, bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain? Itu benar ucapan itu, tapi kadang-kadang orang yuk kualik-kualik begitu. Tapi kita pegang ini. Maka anak kita, istri, saudara-saudara kita wajib dijaga sholatnya, diingatkan sholatnya. Ini tugas sekali, tugas kita sebenarnya. Jadi kita ini selalu dalam tugas, selalu dalam upaya untuk menjalankan syariat-syariat seperti ini. Tidak hanya untuk diri kita, karena kita ini berkeluarga, kita ini punya keluarga kecil, keluarga besar. Siapa yang bertanggung jawab mengingatkan keluarga kita kalau ternyata mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia?
Maka beruntunglah para bapak, para ibu yang bisa diberikan kemampuan dan kesempatan untuk mengingatkan keluarganya menegakkan sholat. Yang ketiga, kedudukan sholat. Ini juga hadis jarang saya sampaikan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yunqadhanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh pasti rusak, sungguh pasti terlepas Islam ini urwatan urwatan, satu simpul demi satu simpul. Jadi Rasulullah ini menggambarkan, memetaforakan jadi gitu. Islam itu bagaikan simpul, banyak simpul. Maka Rasul mengatakan, sungguh pasti akan terlepas, sungguh pasti akan rusak Islam ini satu simpul demi satu simpul. Fakullama intaqadat urwatun, setiap simpul itu rusak, tasyabbasan nasu billati taliha, manusia berpegangan kepada simpul berikutnya. Saya membayangkan kok kayak uang ayunan gitu. Simpul-simpulnya begitu. Lalu Rasul menjelaskan, wa awwaluhunna naqdan, wa awwaluhunna naqdan, yang pertama kali rusak, yang pertama kali lepas itu simpul al-hukmu. Al-hukmu itu dimana tiga setidaknya. Hukmu itu satu artinya hukum. Yang kedua al-hukmu artinya pemerintahan. Yang ketiga al-hukmu berarti peradilan. Dan ketiga-tiganya sekarang ini jenengan sudah tidak melihat lagi. Wabil khusus pemerintahan Islam. Ada Saudi, ada sebagian, tapi tidak kafah pemerintahannya. Itu sudah mulai rusak, sudah mulai rusak. Dan mungkin akan tambah rusak, tambah rusak. Yang terakhir wa akhiruhunna, yang akhir paling akhir rusak dari Islam ini adalah as-sholat. Sholat ini paling akhir. Saya bilang sholat adalah penanda paling akhir setiap pribadi muslim. Maka jika ada orang mengaku dirinya muslim tidak ditandai dengan sholat, habis Pak. Habis. Tidak ada tanda Islamnya sama sekali. Kalau Islam sempurna, mulai dari pemerintahannya, hukumnya, ekonominya, politiknya, itu Islam. Kan sudah mulai rusak-rusak, dijauhi orang. Sing ngomong tentang syariat Islam ini radikal, ini golongan teroris, sampai rusak. Terakhir, kalau sampai sholatnya juga rusak, sudah bubar Islam, habis. Ya, jadi kalau bapak ibu ini menjaga agar anak dan anggota keluarga menjaga sholat, sebenarnya jenengan menjaga benteng terakhir dari Islam ini. Benteng terakhir. Sebab ajaran-ajaran yang lain sudah kacau. Tapi bukan berarti tidak bisa. Insya Allah masih bisa. Hadir rahimakumullah, sampai di sini sudah berapa ini? Kedudukan sholat dalam Islam, satu, yang agama, dua, ibadah yang pertama ini dihisab, yang ketiga apa tadi? Syariat yang terakhir lenyap, yang ketiga tadi yang saya baca tadi. Yang keempat, ini supaya kita lebih yakin nih. Yang keempat, sholat termasuk apa yang dinamakan dengan arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam yang dipelajari sejak TK, rukun Islam dari Rasulullah mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara ini, dasarnya, landasannya. Syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti, wa saumi ramadan. 5 ini mayoritas umat Islam yang mengatakan rukun Islam ada 5. Walaupun urutannya tadi yang riwayat ini adalah puasanya menjadi hajinya menjadi nomor 4, puasanya nomor 5, tidak masalah.
Sebab kalau kita belajar dulu kan umumnya bagaimana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu kan. Maka para bapak para ibu jangan bertanya rukun Islam nomor 5 apa, ngono dari masalah. Karena berbeda hadisnya. Di situ sholat itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Karena bagian dari fondasi yang membangun Islam ini, sholat wajib. Yang kelima, Bapak Ibu agar tidak malas dan lebih semangat dalam sholat itu Rasul mengatakan yang kelima ini adalah as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Sholat itu bagaikan cahaya yang menerangi hati kita, menerangi orang-orang di sekitar kita. Maka laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, sekhusuk-khusuknya. Wis usaha perkara salate sik campur aduk ya jenenge wong usaha. Sing salat ingat Allah terus kan yo. Satu dua ya. Mungkin tidak ada. Sepanjang salat itu sudah diusahakan mengingat seluruh apa yang kita baca, yang kita ucapkan. Tapi masih saja. Tapi Rasul sudah mengatakan as-salatu nur, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Hadis sahih riwayat. Sebelum yang terakhir, sholat ini mempunyai kedudukan yang kelima. Yang keenam, sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir atau syirik, orang-orang musyrik. Jadi pembedanya bukan KTP, bukan pakaian. Pembedanya dikatakan Rasulullah bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seseorang dengan kafir dan musyrik itu adalah tarkus shalah, masalah meninggalkan salat. Lek podo-podo meninggalkan salat walaupun jenenge Ahmad podo karo kafir musyrik lek gak salat. Berat loh Pak ini Pak. Kenapa berat? Masih banyak saudara kita yang mengaku muslim itu tidak menjaga sholat. Ya lek aku ngomong ning masjid kene kabeh sholat. Coba jenengan ngomong ning sekolahku kono. Sing sholat berapa? Jadi ini jangan diremehkan. Tetap kita perjuangkan piye carane dari diri kita, keluarga kita, teman, masyarakat, famili kita bisa semuanya menegakkan sholat. Belum ada kesadaran yang bagus untuk anak-anak seusia SD SMP yang saya ceritakan. SD SMP apa SMA juga begitu. Siapa sih, anak siapa sih yang bangun subuh dengan riang gembira, pingin roh aku. Anak itu wangi langsung, alhamdulillah senang. Iya, pingin roh aku gitu. Semua itu berat Pak. Jadi kalau saya sering ditanya, bagaimana membangunkan anak ketika subuh? Ya dibangunkan dengan sabar, jangan dibentak-bentak, jangan disiram banyu, sakit hati nanti dia. Terus dieling-eling, awake dhewe mbiyen iki lek subuh tangi pora. Halo, rasaku ya rada ndak patek tangi gitu. Jadi ya aja nemen-nemen, dieling-eling awake dhewe. Supaya kita sabar, tetap mengajak anak berbuat baik dengan sabar. Itu ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat apapun urusan kita. Muslim yang cerdas adalah senantiasa menjaga sholat dimanapun dan kapanpun. Jaga sholat. Terakhir hadirin rahimakumullah, salat ini menjadi pembersih dosa-dosa kita. Saya bacakan hadis satu saja.
Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Artinya perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang penuh airnya mengalir di depan pintu-pintu rumah kalian, maka dia mandi di situ setiap hari 5 kali. Ini perumpamaan Nabi yang ekstrim. Saya yakin lek wong pojok kene ra enek sing adus sedina ping 5, gak enek. 3 iki wis akeh. Paling-paling loro, iso-iso siji barang. Iso-iso gak mandi. Tapi Nabi membuat perumpamaan, ya apa rupane lek ana wong adus ping 5, apakah ada kotorannya? Jelas jawabannya tidak ada. Itu maka perumpamaane orang Islam yang sholatnya itu sehari 5 kali, bagaikan membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, maka jaminannya bersih dari dosa-dosa. Enak nek kene lek ngomong kene kabeh wis salat. Ya, jadi ini untuk kita jaga, hadir rahimakumullah. Kalau kita sudah bisa melaksanakan dengan baik, maka jangan jadikan diri kita ini soleh sendiri, tapi ajaklah orang lain untuk menjadi soleh. Itulah dakwah diri kita dan keluarga kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah motivasi kita dan semakin memahamkan tentang aspek Isra Mi'raj tadi. Yang pertama aspek politis, jangan lupakan, terutama tentang membebaskan Palestina Baitul Maqdis. Yang kedua, jaga laksanakan sholat ini dan dakwahkan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mati kita mati yang husnul khatimah, dikuburkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ampun, ada yang tanyakan? Ada? Sudah cukup? Pak Eko sudah? Oke, terima kasih. Untuk takoi Pak Eko tok sing biasa takok angelan Pak Eko. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.